Selamat hari Minggu adik-adik. Pagi ini kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita bersama dengan Kak Riri. Tapi hari ini Kak Riri tidak sendirian. Kira-kira Kak Riri ditemani siapa ya adik-adik? Kak Riri. Wah, suara siapa ya? Aku. Hari ini kita ditemani oleh Kak Ben adik-adik. Hai adik-adik, selamat hari Minggu. Apakah adik-adik sudah siap untuk ibadah sekolah minggu? Kalau sudah siap, yuk adik-adik kita mau nyanyi satu pujian setinggi-tingginya langit. Mari adik-adik kita menyanyikan lagu ini bersama-sama. Kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, hai kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Mari adik-adik, sebelum memulai ibadah sekolah minggu kita bersatu di dalam doa. Dilipat tangannya, ditutup matanya, kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama bertemu dalam ibadah online. Kiranya Tuhan yang mau memimpin untuk ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Tuhan juga mau tolong kami agar kami dapat memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Kak Riri, tema ibadah sekolah minggu kita ini apa sih? Temanya adalah masa depan penuh harapan Kak Ben. Wah, berarti kayak ngomongin cita-cita gitu ya Kak Riri? Betul sekali. Waktu kecil Kak Riri cita-citanya jadi apa? Jadi dokter Kak. Kalau Kak Ben? Aku dari kecil cita-citanya jadi penyanyi. Wah, keren sekali. Kak Riri cita-citanya tercapai nggak? Tercapai tidak ya Kak Ben dan adik-adik? Nanti Kak Riri akan jawab setelah firman Tuhan ya. Oh, baiklah. Berarti kita mau dengerin firman Tuhan ya Kak Riri. Sebelumnya adik-adik kita mau angkat satu pujian lagi. Firman-Mu pelita. Mari adik-adik kita nyanyikan lagu ini bersama-sama.
selamat hari Minggu. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tema kita hari ini adalah masa depan penuh harapan. Apa adik-adik? Ya, masa depan penuh harapan. Nah, sebelum kita membaca firman Tuhan, Kak Noni mau bercerita. Nah, ada seorang anak laki-laki, dia bernama Nathanael. Nah, ia memiliki cita-cita adik-adik. Cita-citanya itu dia ingin menjadi seorang pilot pesawat tempur. Nah, sayangnya ketika ia berumur 14 tahun, ia mengalami kecelakaan yang membuat kakinya robek adik-adik sehingga mengalami infeksi. Nah, akibat dari itu dia tidak bisa menjadi pilot pesawat tempur adik-adik seperti harapannya yang pertama, yang semula. Ia merasa sedih adik-adik. Tetapi Tuhan tidak membiarkan dia sedih, berlarut-larut di dalam kesedihan. Memang benar, ia tidak menjadi seorang pilot pesawat tempur. Namun, ia bisa menjadi seorang pilot menerbangkan pesawat. Dia bisa membantu banyak orang. Nah, Tuhan Yesus kita luar biasa ya adik-adik. Nah, mari kita menyimak pembacaan firman Tuhan kita hari ini dari Alkitab kita, Yeremia pasal 29 ayat 1 sampai 14. Yeremia pasal 29 ayat 4 sampai dengan ayat 14. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki, dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu, dan oleh juru-juru tenungmu. Dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka. Demikianlah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Adik-adik, kesedihan besar sedang melanda orang-orang Yehuda pada saat itu. Nah, oleh karena ketidaktaatan mereka kepada Tuhan,
Maka Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Raja Babel. Nah, atas perintah Nebukadnezar, Raja Babel yang berkuasa saat itu, mereka dibawa ke pembuangan negeri Babel. Tetapi Tuhan selalu peduli dan sayang kepada umat-umatnya adik-adik. Ia mengutus Nabi Yeremia mengirim surat kepada orang-orang Yehuda pada saat itu. Nah, isi suratnya bahwa pembuangan ke Babel akan berlangsung selama 70 tahun. Hal itu tentu saja adik-adik membuat orang Yehuda sangat sedih. Karena lama sekali mereka bisa kembali ke negeri asal mereka. Nabi Yeremia meyakinkan orang Yehuda pada saat itu yang berada di pembuangan untuk menerima keadaan mereka, dan mereka harus tetap percaya bahwa hal itu adalah rancangan yang damai sejahtera dari Tuhan untuk mereka, bukan rancangan kecelakaan. Nah, adik-adik, Nabi Yeremia memberikan semangat kepada orang Yehuda. Mereka harus terus beribadah kepada Tuhan. Mereka juga harus hidup benar di hadapan Tuhan, bekerja dengan rajin, mencukupkan keluarga mereka, dan ternyata mereka diberikan kekuatan dan pertolongan oleh Tuhan. Mereka bisa menjalani kehidupan mereka di negeri orang asing. Adik-adik, Tuhan mengajarkan kepada umat Israel untuk hidup taat kepada Tuhan. Tidak mengeluh, tidak kecewa, tidak berputus asa, dan tetap semangat berharap kepada Tuhan dalam kehidupannya. Adik-adik, kita percaya ya, Tuhan memberikan masa depan yang penuh harapan kepada kita semua. Seperti apa masa depan itu? Kita belum tahu dan belum bisa lihat, adik-adik. Tetapi kita bisa mengerjakannya dari sekarang. Caranya dengan apa? Dengan berdoa, minta tolong kepada Tuhan, belajar dengan rajin, dan juga taat kepada perintah orang tua. Untuk itu adik-adik, kita harus selalu semangat. Mungkin ada kesulitan, tetapi Tuhan kita Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan mampu menolong adik-adik semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, ayat hafalan minggu ini diambil dari Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Adik-adik, bagaimana cerita firman Tuhan tadi? Apa pesan yang adik-adik dapatkan? Kak Ben-Ben, cita-cita Kak Riri menjadi dokter tidak tercapai. Wah, gak apa-apa Kak Riri. Walaupun cita-cita Kak Riri nggak tercapai, pasti Tuhan memiliki masa depan yang indah untuk Kak Riri. Walaupun bukan menjadi seorang dokter. Betul sekali Kak. Pesan dari firman Tuhan hari ini mengajarkan Kak Riri untuk tetap percaya bahwa masa depan Kak Riri, Kak Ben-Ben, dan adik-adik semua penuh dengan harapan. Nah Kak Riri, sekarang waktunya kita memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Persembahan dapat adik-adik masukkan ke dalam amplop dan membawanya ke gereja bila ada kesempatan ke gereja. Atau juga adik-adik bisa minta tolong mama dan papa untuk mentransfer ke rekening berikut ini. Adik-adik, kita telah memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan memberikan persembahan. Sebelum kita berpisah, mari adik-adik kita nyanyikan lagi satu pujian penuh harapan. Adik-adik, kita semua punya harapan di dalam Tuhan. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Tuhan mengasihiku, Dia pegang masa depanku.
pernah ku ragu, ku berharga di matanya. Ku punya masa depan penuh harapan, Tuhan menjamin hidupku. Asal ku tetap setia, memandang terus ke depan, ku yakin Tuhan menopang hidupku. Tuhan mengasihiku dan pegang masa depanku. Takkan pernah ku ragu, ku berharga di matanya. Ku punya masa depan yang penuh harapan, Tuhan menjamin hidupku. Asal ku tetap setia, memandang terus ke depan, ku yakin Tuhan menopang hidupku. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah memimpin ibadah sekolah minggu kami sehingga bisa berjalan dengan baik. Pertemukan kami di sekolah minggu online berikutnya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, ibadah kita telah selesai. Sampai bertemu lagi di ibadah minggu depan. Tetap jaga kesehatan ya adik-adik. Jangan lupa cuci tangan, memakai masker, dan jaga jarak ya adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.